Ini adalah sikap-sikap yang terkait sama kedewasaan. Sikap-sikap apa? Sikap-sikap menyadari dan mengekspresikan perasaan. Jadi bisa sadar perasaannya apa. Aku lagi sedih, aku lagi capek, aku lagi bingung, aku lagi butuh bantuan, aku lagi butuh didorong, aku lagi mau dimanja gitu loh. Bisa ngomong kayak gitu, ya. Bisa menyadari kalau dirinya lagi lemah. Bisa minta tolong. Terus yang B tuh, laki-laki yang bisa ngerawat diri, ngerawat emosi negatif juga. Kalau dia lagi jenuh, dia ngerti gimana caranya untuk menenangkan diri, membahagiakan diri, merawat dirinya sendiri dan jiwanya. Jadi dia bukannya pengen dirawat sama pasangannya. Jadi bukannya dia minta kalau dia lagi emosi, tugas pasangan gue yang redain gue. Kalau aku lagi kecewa, tugas pasangan gue untuk bikin gue teduh. Kalau gue lagi marah, tugas pasangan gue untuk bikin gue jadi teduh. Berikutnya, mampu peduli dan berempati. Ini buat perempuan ya. Pada saat Anda lagi sedih, dia bisa duduk di sebelah Anda, dia bisa nanya, kamu ada apa? Cerita dong sama aku. Kalau Anda cerita, dia bisa bilang, aduh capek ya. Kayaknya sedih banget ya. Sorry loh kamu ngalamin kayak gitu. Cerita lagi dong sama aku, kenapa sih? Sejak kapan itu kejadian? Oh, terus perasaan kamu apa? Oh, gak enak ya dia ada di situ ya. Oh, coba aku ada di situ waktu itu sama kamu ya, jadi aku bisa pegang tangan kamu. Kalau Anda laki-laki, berlatihlah untuk mengucapkan kata-kata yang tadi. Punya kepedulian, punya pemikiran-pemikiran yang bisa relate sama perasaan orang gitu. Dia bisa ngerti. Bahkan kalau bisa ya sampai ngerasain apa yang lagi dirasain sama orang lain. Baik itu teman ataupun pasangan. Jadilah laki-laki yang bisa seperti itu. Berikutnya, sikap apalagi sikap senang menyimak dan mendengarkan. Mau duduk, mau mencari tahu gitu loh. Senang nyimak, senang dengerin. Wah, ini luar biasa nih. Kalau misalnya Anda punya kakek ya, punya kakek yang cukup bijak, pasti nih Anda bilang dia bijak, Anda bilang dia hangat, pasti karena dia punya kemampuan gitu tuh. Memang si kakek ini suka cerita-cerita, tapi si kakek ini juga mau denger gitu loh. Kenapa begitu? Oh, sejak kapan begitu? Oh, waduh nggak bisa begitu tuh harusnya. Wah kacau ya. Itu adalah sosok yang mature, yang dewasa, yang mereka mau peduli. Balik lagi ke yang nomor C itu. Peduli, menyimak, mendengar gitu. E-nya adalah terbuka untuk belajar, dikoreksi, dan dievaluasi. Kalau dia nggak ngerti, dia bilang nggak ngerti. Kalau dia salah, dia kayak, oh aku salah ya. Jadi mestinya aku gimana ya? Nah, belajarlah untuk ngomong kayak gitu. Oh aku salah aku di mana? Oh, jadi aku mestinya gimana? Oh, tapi aku susah kayak gitu. Abis dikasih tahu, abis dikoreksi, abis evaluasi, terus kalau susah, laki-lakinya bilang, tapi aku susah kayak gitu, aku nggak ngerti gimana caranya kayak gitu. Aku bingung, aku nggak yakin aku bisa nggak ya kayak gitu. Kayaknya bisa deh, tapi aku mesti belajar deh. Aku mau ikut training aku mau ikut seminar aku mau pergi ke psikolog aku mau follow Coach Lex aku mau datang ke seminarnya Kelas Cinta aku mau datang private coaching sama Lex Itu tuh, dia mau belajar, mau dituntun, jadilah laki-laki yang demikian. Berikutnya, menghargai batasan dan keberadaan orang lain. Ini kalau sudah punya pasangan, nggak posesif, nggak ngontrol gitu ya. Nggak ngebongkar-bongkar HP, email, notebook, dan segala macam. Nggak, apa istilahnya, kan tugas kamu untuk ngelayanin aku. Kan tugas kamu untuk menyenangkan aku. Kan tugas kamu untuk merawat aku. Oh, itu sih buang aja kalau ada laki-laki kayak gitu ya. Dibuang aja. Anda juga kalau misalnya laki-laki belajar dong jadi kayak gitu tuh. Ini mature banget nih, ya. Jadi ketika misalnya si pasangannya lagi bilang kayak, aku lagi pusing, aku butuh me time. Misalnya si cewek ngomong kayak gitu, ya. Anda wajib jadi laki-laki, oh ya sudah, oke, kamu butuh me time, kasih tau dong sampai kapan sayang. Jadi biarkan saja si cewek Anda itu untuk main, atau menenangkan diri, atau tidur. Nggak perlu Anda atur-atur, nggak perlu Anda ajarin macam-macam, biarkan dia bisa hidup sendiri kok. Jadi nggak perlu diatur, nggak perlu dikekang mulu. Sudah biarkan dia bebas, ya. Beri dia ruang untuk bekerja sendiri. Belajar jadi kayak gitu. Dan yang terakhir, disiplin dalam komitmen dan kesulitan. Nah, ini nih rumit sekali nih, ya. Laki-laki itu cuma pengen mencari pengalaman dan prestasi. Makanya kalau PDKT itu ngebutnya minta ampun, banting tuh ruangnya luar biasa, ya kan. Pembuktian dirinya, pengorbanannya luar biasa pada saat PDKT. Begitu sudah dapet atau sudah berkomitmen, sudah pacaran serius, sudah berumah tangga, nggak dikerjain tuh apapun yang banting tulangnya lagi tuh, nggak disiplin tuh. Apalagi kalau udah ada kejenuhan lah, atau susah lah hubungannya, atau banyak tantangan lah hubungannya, banyak laki-laki tuh malah kayak
santai, nggak ngerawat. Jadi si pacarnya lah atau si istrinya lah yang banting tulang, disiplin ngejaga hubungan. Ketika laki-lakinya ini tidak dewasa, pada saat sudah jalan hubungan, laki-lakinya itu ongkang-ongkang kaki aja digendong sama istrinya. Dan ada banyak istri-istri ataupun pacar cewek ya, yang menggendong suaminya atau menggendong pacarnya, terus digendong terus sampai tua, berharap nanti suatu saat bakal jadi dewasa. Nggak bakal, ya. Kalau Anda udah kebiasaan ngegendong terus, Anda disiplin kerja sendiri, si pasangan Anda, ya, si laki-lakinya ini akan terus jadi anak kecil yang tidak dewasa. Jadi justru Anda harus marah, harus tegas, harus nuntut, harus ngomel, dan berani meninggalkan. Kalau Anda tidak begitu, si laki-lakinya akan terus menjadi anak kecil yang tidak disiplin, manja, memble, masa bodoh, nggak ikut serta dalam hubungan, tidak terlibat, dan tidak disiplin. Ya, Anda sebagai laki-laki harus belajar untuk mendisiplinkan diri dalam komitmen dan kesulitan. Oke? Kalau Anda suka dengan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini.